Pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai hal ini, kita telah bersama dengan Reza Indragiri Amril. Selamat siang, Mas Reza. Selamat siang, Mbak Ana. Mas Reza, kalau kita lihat kasus ini, apakah kemudian masuk dalam ranah pembunuhan ataupun malah jadi ini bunuh diri? Seperti apa analisa Mas Reza? Ada 4 kemungkinan atau 4 penjelasan tentang mengapa seseorang kehilangan nyawa. Saya membuat singkatannya NASH, N-A-S-H. Natural artinya seseorang meninggal akibat faktor alami. Misalnya usia lanjut atau terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu contoh meninggalnya seseorang akibat faktor alami. Yang kedua adalah accident atau kecelakaan, tersengat listrik, kepala terbentur kena benda keras, hanyut banjir, dan seterusnya. Yang ketiga adalah S, suicide atau bunuh diri, dan yang keempat adalah H, homicide, pembunuhan. Nah, apa sesungguhnya yang menjadi penyebab meninggalnya 2 orang ini? Menurut saya tidak bisa langsung dipukul rata, oh semuanya pasti meninggal akibat bunuh diri, atau semuanya pasti meninggal akibat pembunuhan, atau yang lainnya. Karena ada lebih dari 1 jasad di 1 TKP, dan barangkali juga waktu kematiannya berdekatan satu sama lain, tetap harus diinvestigasi, disisir secara spesifik satu persatu. Jasad A meninggal karena apa, jasad B meninggal karena apa, dan seterusnya. Termasuk kemungkinan apakah ada pembunuhan dalam kasus ini sebagai permisalan. Anggaplah ada jasad yang sebelumnya menenggak zat tertentu yang membuat dia meninggal dunia. Tetapi seandainya zat tertentu itu diminum karena adanya pengkondisian, karena adanya perintah, karena adanya persuasi dari pihak lain, maka tampaknya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pengkondisian, tekanan, perintah, bujukan, atau sejenisnya dari pihak lain justru mengindikasikan bahwa boleh jadi ini merupakan kasus pembunuhan. Atau kemungkinan yang lainnya adalah kombinasi dari pembunuhan dan bunuh diri. Oke, Mas Reza, kalau kita lihat tadi Mas Reza sempat katakan bahwa ada ketika seorang bunuh diri juga ada hal-hal yang tentunya harus terpenuhi syarat-syaratnya. Bagaimana jika ada seorang pembunuh, begitu kita berandai-andai Mas Reza, ketika ada seorang pembunuh yang mengetahui faktor-faktor inilah yang kemudian harus dipenuhi agar peristiwa ini terjadi seperti bunuh diri, padahal ini pembunuhan. Bagaimana kemudian cara membedakannya? Tentu lewat pemeriksaan kedokteran forensik, saya pribadi berharap banyak bahwa simpulannya kurang lebih apakah meninggalnya 2 orang ini adalah meninggal yang katakanlah wajar atau meninggalnya tidak wajar. Dan kalau meninggalnya dianggap tidak wajar, apakah karena sesuatu yang hasil manipulasi, hasil rekayasa, atau sejenisnya. Menurut saya kedokteran forensik yang akan memiliki peran besar untuk memastikan isu kunci itu. Bahwa kemudian rekan-rekan dari asosiasi psikologi forensik dilibatkan, tampaknya, sekali lagi tampaknya ini mulai ada dugaan bahwa meninggalnya 2 korban atau 2 pelaku ini adalah akibat dari bunuh diri. Kenapa? Karena yang sepemahaman saya, dalam kasus-kasus semacam ini, psikologi forensik dilibatkan untuk menyelenggarakan sebuah metode yang diistilahkan sebagai otopsi psikologis. Otopsi psikologis lazimnya dipraktekkan untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran tentang sebab musabab kematian seseorang akibat bunuh diri. Itu merupakan gambaran umum. Oke. Mas Reza, ketika mayat ditemukan, ini sudah mengering begitu ya, dalam kondisi yang tidak berbentuk seperti manusia lagi, artinya sudah berbentuk tengkorak. Apakah masih bisa diungkap melalui forensik? Kondisi fisik jasad semata-mata merupakan domain kerja rekan-rekan dari kedokteran forensik. Psikologi forensik saya pikir tidak memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian atau bahkan sebatas untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik kedua orang ini. Oke, lantas kalau misalnya kita lihat ada temuan-temuan yang tentunya sudah ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat olah tempat kejadian perkara. Seperti ada coretan kertas, kemudian ada juga kondisi rumah yang memang sudah seperti terbengkalai begitu. Ini kata kita memang ketahui diduga meninggalnya 1 bulan yang lalu. Apakah kemudian yang bisa diindikasikan dari temuan-temuan tersebut? Nah, otopsi psikologi sendiri berlangsung atau dijalankan dengan 2 pendekatan. Pertama, dengan mengecek dokumen, mengecek berkas, mengecek catatan-catatan yang bersangkut paut dengan kehidupan pelaku bunuh diri. Misalnya, rekam medisnya, juga mungkin ada surat terkait dengan pembayaran atau cicilan utang, pembayaran rekening listrik,
pembayaran rekening air dan seterusnya, neraca keuangannya seperti apa. Ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana sesungguhnya stabilitas hidup pelaku sebelum mereka melakukan aksi bunuh diri tersebut. Apakah mereka dalam kondisi yang stres, mereka dalam kondisi depresi, atau barangkali mereka juga mengalami komorbiditas, artinya punya permasalahan kesehatan yang berganda, yang majemuk. Lazimnya, sekian banyak catatan menunjukkan bahwa kasus-kasus bunuh diri diawali oleh depresi. Tapi catatan lain menunjukkan adanya komorbiditas atau masalah kesehatan yang sifatnya majemuk itu. Nah, sudah barang tentu, tidak hanya cukup dengan mencari tahu satu jenis kemungkinan gangguan saja, tapi juga harus mencari tahu kemungkinan adanya gangguan-gangguan lain yang menumpuk pada diri para pelaku. Itu yang pertama, pengecekan dokumen. Yang kedua adalah dengan pengecekan lingkungan, termasuk dengan mewawancari orang-orang di sekitar, memeriksa kondisi rumah, memeriksa barangkali relasi di kantor, dan seterusnya. Pemeriksaan terhadap lingkungan semacam ini, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dilakukan agar kemudian pasokan informasi atau pengetahuan menjadi lebih lengkap. Sehingga profil atau potret psikologis, kepribadian dan perilaku para pelaku juga bisa tergambar secara lebih jernih, lebih utuh, dan memberikan dasar bagi pihak kepolisian untuk membuat simpulan tentang peristiwa apa sesungguhnya yang sudah berlangsung ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza Indragiri, informasinya sudah bergabung sama kami di Ragam Perkara Siang. Kita juga semoga harapkan kasus ini menjadi terang benderang. Terima kasih, selamat siang.